Tapi ya logis juga kan ya, coba fa'ala yaqulu fa'lan. Menjadi, kalau sudah menjadi hendaknya melakukan. Ya, kalau sudah melakukan hendaknya sesungguhnya. Kalau sungguh-sungguh kamu akan jadi fa'ilun alimun mahirun. Kalau tung itu berarti artinya Anda salah berhitung. Anggaplah kalau subuh mungkin santri yang nggak bangun atau mungkin yang bolos ngaji itu gimana dulu? Ya, itu marah betul ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan kembali lagi untuk mencari jejak-jejaknya Kiai Haji Imam Aspali yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Al-Islam. Insyaallah di sini saya bersama Kiai Haji Nur Fakih yang merupakan santri dari Kiai Haji Imam Aspali yang pernah diajar atau bertemu dengan beliau pada saat itu. Alhamdulillah, untuk sekarang kita akan ngobrol dikit tentang Kiai Haji Imam Aspali ini. Mungkin dari Yai, bagaimana dari pandangan Yai tentang Kiai Haji Imam Aspali waktu mengajar dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya dalam rangka mencari jati diri sosok Kiai Haji Imam Aspali. Saya selaku santri tahun 1978 sampai dengan 1990, ya, kurang lebih 12 tahun. Jadi ngaji sak kuliah, ngaji sak mulangi, dan sampai nikah 2 tahun ada di sebelah rumah ini, sebelah selatannya pondok. Itu dulu saya 2 tahun di sini. Baru pindah ke sini tahun 1990 diantar Pak Yai Haji Imam Aspali. Berarti dari 78 sampai 90 itu belasan tahun. Saya termasuk santri tua karena hadirnya di sana sudah selesai SMA dan selesai mondok saya. Jadi saya selesai SMA itu mondok dulu di Bunga Gresik, baru kuliah lagi. Ya kuliah, belum kuliah, SMA, mondok, kuliah. Sehingga jadi terbaca di Pondok Al-Islam sudah pernah mondok. Terus kuliahnya di UM, itu dulu jurusan fisika. Itu IKIP itu. Oh, IKIP ya. Tahun 79 saya diangkat menjadi guru SMP 8, sehingga tidak pindah dari pondok, ngajar, ngaji, dan kuliah. Ya, memperhatikan panjangnya masa, insya Allah banyak saja mengetahui tentang sama Imam Aspali, ya. Satu di antara ya, beliau itu simpel, sederhana, dan bersahaja. Itu kalau menurut agama tasawuf tinggi, dapat ditandai beliau itu pakainya ya tidak terlalu macam-macam. Sarung payama itu sering ya, setiap sarung payama. Kalau mau ceramah itu biasanya ganti sarungnya tetap ya, terus di sini ganti jas ya, tapi pakai serban hijau, topinya tetap topi putih ya, tidak pernah ganti sampai saya akhirnya nanti masih begitu sederhana ya, itu dalam arti simpel. Jadi saya menilai beliau adalah menerapkan tasawuf ya. Ditinjau dari sisi pakaian, ditinjau dari sisi rumah juga, rumahnya sederhana, tidak banyak aksesoris, jadi rumahnya ya biasa lah ya. Artinya di rumah tidak banyak macam-macam aksesoris, apalagi biasa saya tidak berguna. Ya ada lemari kitab, ya ada mungkin lafaz apa gitulah, tidak ada lagi dalam kursi tamu. Terus kesahajaan beliau juga, kan beliau ceramah. Kalau ceramah keluar kemana ya, antar Malang lah. Ya artinya di Malang ini banyak yang dikunjungi ke wilayah, jadi termasuk ke Wakir, ke Batu, ke Turen, ke Wajah. Nah itu kesehatan beliau tidak pernah dijemput, dan rupanya juga tidak mau dijemput. Jadi beliau jalan naik, kalau dulu ya oplet lah,
sekarang bis ya, pokoknya kendaraan umum menuju lokasi jalan. Dan kalau hadir Mbak Berkat ya, tidak lupa santai. Dum itu istilahnya Yai membawa berkat dibagikan ke santri ya. Yang sudah familiar itu di rakyat santri sama itu, pokoknya itu berarti ada mungkin kue, ada nasi, mungkin itu kesehajaan ya. Itu dari sisi dua, dari penataan rumah dan juga dari sisi kesederhanaan berpakaian ya. Jadi beliau itu menurut saya jiwa raga, waktunya diwakafkan untuk Allah. Jadi segala apa yang dilakukan semata untuk Allah. Jadi seperti tidak pernah kesal, tidak pernah lelah, terus kadang kalau hari raya pagi setelah subuh sudah pergi, karena imamnya di mana itu ya, dan itu hampir 50% malam itu beliau di luar. Karena itu saya dulu waktu di sana kan sudah bisa dikit ngaji lah ya. Sehingga waktu malam Kamis itu saya mesti ngaji. Itu karena beliau Pak Kiai Haji Imam Aswali selalu kalau tidak salah ke Batu, misi di Masjid Batu. Jadi ada misi Masjid Batu, ada di Wakil, ada di Wajah, ada di Turen, pokoknya wilayah Kabupaten Malang. Ya. Nah saya ada supaya tidak kosong waktu setiap malam Kamis saya misi ngaji bersama. Jadi saya dulu ya nyantri ya sedikit memberi ya, karena sudah pernah ngaji dan sudah menjadi guru ya. Jadi nggak, tapi anak sudah bisa, saya umurnya sudah cukup panjang. Termasuk Kiai Imam Ma'ruf itu ya kiai yang mungkin menapak tilasi beliau Kiai Imam Aswali. Artinya beliau itu ceramah di wilayah kabupaten kok banyak yang cocok. Logikanya bagus, bahasanya bagus dan dapat diterima lah. Pak Kiai Imam dulu juga bahasanya sederhana, tidak banyak umur kalau ceramah, tetapi banyak dicocoki masyarakat. Sehingga yang poyokan saya pada Kiai Imam Ma'ruf dan sampai ini sama dengan sandal Kiai Imam Aswali ya, namanya sama, sandalnya sama, sehingga sekarang santri yang hampir-hampir sama liriknya, wazifahnya itu ya Kiai Imam Ma'ruf. Satu angkatan duluan masuk Kiai Ma'ruf dengan saya, ya duluan saya sudah masuk beliau, saya sudah mengajar beliau kan masih selisih 10 tahun umurnya ya, saya sudah pensiun, beliau masih sekarang masih dinas ya, itu ya, Ma'rufnya ya. Termasuk gini, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Yai Imam Aswali itu saat memberikan ceramah-ceramah itu kan ya logika sederhana ya, ayatnya dipasang hati-hati itu dapat mengena masyarakat sekitar, dan perjuangan itu tidak sebatas pada waktu pengajian yang dilakukan setiap malam, tetapi juga setiap tahun itu ada tobatan di Ketapang, kalau salah bulan Rajab itu yang dihadiri banyak masyarakat. Makanya terus beliau dimakamkan di Ketapang ya. Mungkin itu sekilas tentang kepribadian ya. Mungkin yang lain ya yang perlu juga diketahui, saya merhatikan beliau itu tidak pernah nganggur. Mungkin menerapkan faedah barokah fansab mungkin ya. Selesai ini, selesai ini. Bahkan di saat senggang pun tidak pernah berhenti melakukan sesuatu itu. Kalau misalnya ya, di pondok selain dari ngaji di memberi pengajian di luar, sama di pondok apa biasanya? Ya, ngaji di luar itu wiridnya ya, wazifah. Di pondok ya jelas kan ada santri itu yang mesti rutin pagi mesti ngaji. Kalau setelah maghrib kadang-kadang karena beliau itu ada yang dulu. Jadi ngaji itu sampai siang ngajinya itu
setelah subuh ngaji, maju satu-satu, kalau tidak bisa suruh berdiri namanya ya, ngaji. Dan itu sampai siang, jadi tergantung santrinya. Jadi santri yang masuk pagi sekolah biasanya minta dulu pergi sekolah. Terus tapi seperti saya kan di waktu kosong, waktu banyak yang luang, biasanya ngaji paling akhir, itu sampai jam 8 kadang. Sampai jam 8. Nah, selesai ngajar, ya kan ada waktu tidak diam, ya, ada yang dikerjakan, ya. Kadang yang memperbaiki pintu, kunci, bersih-bersih, ya. Sampai-sampai itu saya kadang-kadang ya Allah, ternyata Pak Yai ini perhatian pada santri cukup luar biasa. Ya, membersihkan kamar mandi itu kan mestinya santri ya. Pak Yai sampai membersihkan kamar mandi, bahkan saya ada kotoran itu pegang tangan, sampai mau nggak mau, nggak pernah. Itu ya, ya itu makanya mudah-mudahan ya apa yang dikerjakan diberi balasan yang luar biasa. Dan saya di sini juga ada sedikit ketularan lah, ada yang ketularan barokahnya, dan saya memanfaatkan waktu, pokoknya tidak pernah nganggur saya, pokoknya ya seperti tadi yang ke sini dan mengerjakan itu, lalu kadang nyapu sendiri, ya mendidik tetap, anak-anak diberi piket nyapu, tapi kadang-kadang ya masih ada yang terlewat. Tapi niatnya gitu, saya minta barokah, mudah-mudahan barokah dari santri. Mungkin dengan mereka enak di sini, nyaman ngaji sini, ilmunya manfaat, mungkin saya dapatlah dari nyapu itu. Saya juga ingat-ingat beliau Kiai Haji Imam Asfali saat itu. Mungkin bahkan kadang-kadang saya mikir dengan aktifnya beliau, ya seperti jarang sakit ya, jarang sakit seperti ini. Ya paling bila-bila sedang itu sampai apa ya, usia ya lanjutlah, saya sudah mulai. Mungkin itulah sekilas yang terkait dengan apa yang disampaikan. Kalau misalnya tadi ngajinya kan dari subuh sampai jam 8 gitu. Itu apa ngaji terus atau kadang cerita-cerita tentang pengalaman-pengalamannya atau perjuangannya? Iya, yang tadi saya sebut ya. Kan ngajinya gini, ngajinya kan apa ya, kelasnya kan tidak sama. Artinya kelompoknya itu. Oh, beda-beda dulu. Ya, tapi satu ruang, satu musola. Ya, ada yang 4 orang, ini fa'la yaf'ulu fa'lan. Ya, ada yang apa, ada yang ngaji kitab cangkeh, ada yang suratun nasihin, ada yang nggak sepatu saja. Nah itu nanti ngaji ini, setelah itu ini selesai pula karena pergi sekolah, kemana ganti ini. Nah biasanya yang paling terakhir itu yang agak pekerjaannya sudah. Oh berarti ya, beruntung. Nah itu panjangnya tidak semua santri yang itu. Jadi mungkin makin siang santrinya makin sedikit karena sudah datang pergi ke sekolah masing-masing. Nah saya kuliah kan ada yang kosong, ya bisa ngaji banyak. Itu di samping isi kitabnya, motivasi sering. Motivasi yang diberikan itu terkait dengan suksesan, sukses masa depan, selamat dunia akhirat. Di samping juga sisi perjuangan yang saya ceritakan, perjuangan zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan, bahkan agresi Belanda kembali ke Indonesia dengan kota pahlawan Surabaya juga cerita. Salah satu jadian ya pahlawan yang waktu Belanda menjajah, beliau masuk salah satu kiai yang ini berjuang juga. Itu kan Singosari Malang itu kan, makanya ada masjid di sini, masjid Hizbullah. Jadi mereka ada mahasiswa beliau itu sesungguhnya ada cerita. Jadi Hizbullah itu semacam pasukan yang untuk melawan itu, berjuang di jalan Allah. Sehingga masjid yang di sini Hizbullah, di sini ada Kiai Tauhir, ada Kiai Maskur, ada cuma komandonya dari Kiai Singosari
di Tokyo. Oh, sering dulu cerita tentang perjuangannya itu. Iya. Kalau yang tentang kesuksesan mungkin ada tentang apa ya, singgungan tentang ya udah lebih baik itu ngaji aja atau Bukan ya. Amalan-amalan yang diberikan itu termasuk sampai sekarang saya amalkan. Fatihah 41 kali 40 hari sebelum sholat subuh, setelah sholat sunnah subuh itu diamalkan di pondok itu diberikan Pak Yai ya. Itu untuk sukses marathon, termasuk ada bacalah bismillah, kemudian bayangkan bismillahirrahmanirrahim itu mimnya kan ada bismi, mim satu ya, ar-Rahman ada mim, ar-Rahim ada mim ya. Nah ketiganya itu ada di surga. Disuruh bayangkan bahwa bismillah itu ada di surga, kemudian di sana mengalir dari mimnya lewat bismi, urutlah alur sampai dengan rumah ini, seperti mengalir air dari sana ke rumah. Dari mimnya ar-Rahman mungkin ke pabriknya, mungkin ke sawahnya, mungkin pokoknya untuk sukses hidup. Jadi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah saya dulu ingin sukses, tak amalkan. Bismillah 41 Bukan, bismillah aja. Kalau baca bismillah, membayangkan dari 3 mim itu sumbernya di surga, mengalir ke tempat kita, ke perusahaan kita, ke rumah kita, ke pondok kita. Saya masih pakai sekarang. Fatihah itu anak-anak sudah saya wiridkan. Setiap sholat sunnah Qabliyata subuh baca Fatihah 41 kali, baru sholat subuh bersama. Itu motivasi untuk sukses dalam arti dunia ya. Tapi sesungguhnya juga ukhrawi, karena di hadisnya kan begini. Barang siapa sholat 2 rakaat Qabliyata subuh 2 rakaat ya, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, otomatis dunia seisinya begitu. Kalau waktu saya awal-awal kok gak nalar ya, dunia seisinya. Nah, apa artinya dunia ditinggal? Kalau itu ternyata dibaca, dilakukan sholatnya, diterima, kan swarga. Nah, surga itu kan jauh lebih daripada dunia seisi. Nah, itu tak makan, masuk Fatihah tak makan ya. Ya, itu amalan-amalan, satu di antara amalan yang dikumandangkan oleh Yai untuk semangatnya. Itu ada juga gini ya, untuk supaya santri tidak dowe. Santri pelajar kadang-kadang kan malas-malas itu. Ya malas-malas itu sering beliau nerangkan ini untuk motivasi belajar. Itu kan pelajarannya sorok itu kan ada apa itu, fa'ala yaqulu fa'lan ya. Sekarang masih ya. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun mazaka maf'ul uf'ul la taqul maf'alun maf'al. Itu diterangkan satu-satu oleh Pak Yai. Fa'ala wis gawe sapa ya. Artinya ia sudah menjadi. Sampai dulu dari Makassar ya, belum menjadi santri al-Islam, berarti belum terkena peraturan al-Islam. Begitu masuk, kan terkena peraturan al-Islam, harus ini, harus jamaah dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah masuk, maka ya sudah menjadi santri, sudah menjadi Islam, sudah menjadi pelajar, sudah menjadi guru. Apa yang Anda lakukan? Beliau ceritanya gitu ya. Ini cerita beliau, saya mengulang ya. Berarti harus yakulu itu artinya sedang atau mau melakukan ya kan? Jadi kalau sudah Islam harus melakukan ajaran Islam. Sudah menjadi santri melakukan kegiatan santri. Sudah menjadi guru mengajar. Ya, sudah mahasiswa ya melakukan kegiatan. Sama sudah jadi santri melakukan kegiatan santri. Kalau melakukan, sudah.
Kalau sudah harus ditingkatkan. Makanya fa'ala yaqulu fa'lan, mengerjakan dengan sesungguhnya. Wajada gitu ya. Jadi saya sudah Islam, sudah sholat, sudah zakat, tapi melakukannya tidak sesungguhnya, maka harus fa'lan. Melakukan dengan sesungguhnya, artinya betul-betul melakukan. Jadi kalau Islam yang melakukan sesuai dengan itu, terangkan itu satu-satu. Ya. Kalau sudah begitu, kamu nanti akan fa'ilun. Fa'ala ya dulu fa'lan, fa'wa fa'ilun. Fa'ilun artinya orang yang mengerjakan, ya. Lah itu kalau alima ya kamu kan ya ilman, fa'wa alimun. Jadi kalau kamu belajar sungguh-sungguh, kamu akan jadi alimun. Itu beliau yang terangkan. Saya baca-baca kita belum ketemu keterangan itu. Saya sering terangkan itu di santai-santai itu, saya terangkan. Itu dari ilmu saya mendapat dari beliau dan cerita untuk motivasi. Artinya sudah banyak baca buku saya, kita belum menemukan di mana itu keterangan itu. Ya filosofi udah atik madu, tapi ya logis juga kan ya. Coba fa'ala ya bulu fa'lan, menjadi. Kalau sudah menjadi hendaknya melakukan. Ya, kalau sudah melakukan hendaknya sesungguhnya. Kalau sungguh-sungguh kamu akan jadi fa'ilun alimun mahirun. Mahir. Nah, mahir. Kalau sudah mahir, sudah alim, walaka makulun, walaka maklumun. Maklum sudah terkenal kan, sudah dimaklumi Pak Yai, Pak Doktor, Pak kan sudah maklum. Banyak yang tahu, otomatis itu. Jadi orang macam-macam dari santri melakukan kegiatan santri, belajar dengan sungguh-sungguh menjadi alim. Kalau alim orang banyak tahu, nah, itu alim. Itu alim berarti maklum berarti terkenal, masyhur. Sampai di mana letak? Itu keterangan dari Pak Imam itu. Ya, saya waktu reuni dengan teman-teman dulu ini pelajaran dari Pak Yai. Ya. Saya tahu. Setelah alim dan maklum, apa yang Anda lakukan? Misalnya sampai nanti alim, mahir, terus terkenal, apa yang Anda lakukan? Ya, uf'ul lataful, if'al latafal. Ya, uf'ul artinya ajarkan, berarti kerjakan, ajarkan. Jadi kalau sudah alim harus ngajar. Perintah, kalau itu amar. Jadi harus perintah, ngajak, amar. Ya. Jadi yang baik-baik, ayo kita ngaji, ayo kita jamaah, ayo kita tingkatkan ibadah, ayo kita tingkatkan dan seterusnya. Itu berarti perintah. Jadi orang kalau sudah pintar, sudah masuk, tidak boleh diam, harus mengajak andai taulan. Itu Pak Yai. Jadi di samping uf'ul latabul, itu berarti kan melarang. Ini amar ma'ruf nahi mungkar, wajib itu hukumnya ya. Jadi setelah pintar, sudah maklum jadi kiai, harus mengajak yang baik, melarang yang mungkar. Setelah maf'ul apa? Maf'alun, isim zaman makan. Jadi orang yang sudah pintar, sudah masyhur, sudah maklum, sudah terkenal, wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus lihat sikon, situasi kondisi izin zaman makan. Dan itu ayatnya ya, lihat ditelusuri ada ayatnya semua itu. Mulai dari fa'ala yaqulu. Contoh di atasnya itu tadi kan berarti ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati ahsan. Itu artinya merintah itu harus sesuai dengan sikon. Siapa yang dikongkong? Anak kecil, remaja, orang tua yang sudah mau meninggal, atau emak-emak. Isinya kan beda. Nah, terus ngajaknya mesti bil hikmah, tidak boleh marahi. Kan itu saya hafal terangkan itu dulu dari Pak Yai. Ya Imam Masfali sering ceritain. Nah, ya, terus terakhir apa? Maf'alun mif'alun. Isim zaman, isim makan. Yang terakhir isim alat, ya. Isim alat itu alatnya. Jadi kalau dakwah, kalau ngaji harus perhatikan alat. Berarti perangkat. Nah sekarang sudah model IT, manfaatkan IT. Ya, jadi tidak hanya ceramah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hadirin atau
orang 1000 di hadapan kita di lapangan, tetapi bil ID. Contoh sampean buat ini, nanti kontennya bagus, setek berjuta orang membaca, bahkan miliar. Makanya ada ilmunya. Harus pendek-pendek sehingga orang baca. Walaupun mungkin membaca tanpa paham baca. Kalau ayat ya oleh ganjaran. Dan yakinlah kalau katakan 1 juta umat membaca, 500 paham, 250 mengamalkan. Ya, ini ulasan saya, tapi itu dari Pak Yai Iman. Kalau dulu beliaunya, pokoknya perhatikan kalau ngajikan sikonnya diperhatikan. Tidak semua orang diajak imam. Ada yang diajakmu, ada yang enggak, ada yang bisa. Nah, ada yang enggak enak. Itu caranya harus masing-masing punya cara. Itu pelajarnya di psikologi. Lah kalau ternyata terakhir ini mip alun alatnya. Jadi kita alatnya kerja apa, alatnya dakwah apa, alatnya ngajar apa. Kalau itu dipakai mesti itu dari Pak Yai. Ya. Apalagi ini juga. Kalau Pondok Al-Islam itu yang membuat nama itu anak santri sendiri, bukan dari ya Imam. Itu bagaimana tanggapannya ya Imam pas ini? Saya waktu masuk sudah ada nama Al-Islam, saya nggak tahu. Al-Islam. Tapi kalau logo itu saya. Logonya. Kami lihat aja hampir sama dengan. Ya. Oh iya sama. Dulu logonya pakai Ka'bah, terus setelah itu kok waktu saya stempel saya. Tapi nama Islam saya hadir sudah. Tapi kalau logo itu mulai dari saya. Dulu logonya seperti Ka'bah. Kok seperti P3. Tapi kalau logonya sekarang tetap sampai kayak gini. Itu logo saya dari inspirasi waktu. Kalau perjuangannya ya apa yang diceritakan, ada lagi mungkin amalan-amalan buat santri pada santri selain Al-Fatihah 41 kali yang sebelum dan setelah subuh itu ada lagi. Antara lain gini, qobliyah subuh itu kan sholat sunat, qobliyah subuh kan 2 rakaat ya. Itu dalil yang beliau sering utarakan, man sholat bi alam wa alam salima minal alam. Barang siapa sholat 2 rakaat bi alam, membaca Fatihah terus alam nasroh. Jadi rakaat pertama alam nasroh. Wa alam dengan yang kedua Fatihah dan alam tahu. Itu sering disampaikan waktu. Nah itu salima minal alam, akan terbebas dari penyakit. Nah, saya telah buka-buka itu ada kitabnya. Ternyata saya buka YouTube-nya Yai Mbah Maimun Zubair, ada. Dari sana redaksinya matanya agak beda gitu. Pokoknya intinya siapa yang sholat subuh di atas 2 rakaat, yang pertama rakaat membaca Fatihah dengan alam nasroh, yang kedua Fatihah dengan alam tarot, maka tidak akan mengenai dirinya musibah. Itu yang kalau di YouTube-nya itu identik dengan yang satu. Kalau saya dulu gitu-gitu saya enggak reserve Mas. Artinya waktu disampaikan beliau tak lakoni gitu. Belum sempat mencari kitab. Saya sekarang karena sering ditanya, tak sampaikan saya cari kitabnya gitu ya. Ada. Jadi apa-apa yang disampaikan beliau ternyata ada dari, cuma tidak disampaikan secara langsung. Dan memang kondisi santri di Al-Islam kan heterogen, mulai dari SMP kelas 1 sampai kuliah. Jadi beliau kadang ngaji biasa Pak Ibn Al-Ngapano pulang, terus ada latihan baca kitab pulang ya. Terus ada cerita panjang yang berkat itu, termasuk sering mengutarakan motivasi perjuangan ya. Memang untuk bisa mewadai semua santri lah. Kalau hanya hafalan saja kasihan yang sudah pinter ya. Tapi kalau cerita saja ya kasihan yang kecil-kecil tidak punya apa. Yang suruh hafalkan ya, pokoknya wiridannya beliau ngajinya dibacakan, anak suruh membaca gantian, satu-satu itu. Kalau tidak bisa berdiri.
Jadi judulnya tung pokoknya itu. Itu Kalau tung itu berarti artinya Anda salah berdiri tung. Jadi tung itu artinya beliau tung dek. Gitu. berarti Harus berdiri kalau salah. harus bisa bukan ya? Iya harus apa? Sengaja. Terus makanya kalau ada guyonan teman-teman selektif, ya balik ini tung itu artinya ngaji gak apa-apa itu ya. Dan saya juga jarang nggak ada apa saya dulu sudah ngaji, sudah pernah ngaji, membaca kitab yang nggak lancar-lancar amat ya. Gitu ya. Iya. Senang mas. Itu amalan tentang sukses. Saya perhatikan karena saya dulu juga ingin sukses. Jadi ya belajarnya sungguh-sungguh, ya kuliahnya sungguh-sungguh, ya. Ada pernah yang disampaikan ya Imam Aswali tentang mungkin ngaji sama di sekolah itu harus barengan atau fokus apa kayak lebih diutamakan di ngaji aja atau di sekolah juga. Itu sikon itu, tergantung yang dihadapi. Tapi kadang ya sering mengutarakan sesuatu karena banyak yang doa-doa ya. Hati santri enggak begitu memperhatikan ngaji itu. Ngaji nggak ada opo, begitu kan? Nah, dunia itu hadisnya kan ada itu. Dunia itu ya sama seperti apa yang Anda keluarkan pagi hari. Jadi dapat dilihat di Mutarah hadis itu. Jadi dunia itu sama dengan apa yang kamu keluarkan tiap hari. Kasarannya itu, tapi tidak saya sebut. Sering boleh telek lah pokoknya. Lah apa kamu boleh telek? Ya boleh lah. Artinya sekolah diniati yang baik, bukan untuk akhirat. Tapi jangan terus mengikut sekolah sampai dekatnya. Tapi ngaji gak pernah susah mencari boleh. Itu sana ilmunya ternyata saya kan cari. Sekarang cari saya. Dulu ya bikin sendiri. Tapi ya kan tidak mengutarakan dalil. Hadisnya tidak diutarakan. Jadi supaya apa? Mengimbangi antara sekolah dan yang sesungguhnya secara ilmu kan satu. Secara ilmu Al-Quran, sains kan itu ya. Sains itu ada IPA, ada IPS ya. Nah sekolah apa hukum, fisika, itu lah diurutkan ke sini. Nah, makanya kalau kamu pintar fisika kok gak ngaji bodoh. Jadi Quran bisa, jadi dasarnya tahu. Jadi Quran, jadi kalau dia gini, Quran, sains, di dalam sains ada macam-macam, ada eksak, ada IPS, ada bahasa gitu ya. Di eksak saja ada kimia, ada matematika, ada biologi, ya gitu. Di IPS ada macam-macam. Nah kita ternyata sekolah emang jurusan apa? Informatika. Hah? Teknik informatika. Informatika itu sebagian kecil dari eksak. Kan itu ya? Karena ini masuk dalam kolom eksak. Di eksak masuk kolom sains yang eksak. Desain bagian dari keseluruhan. Ya itu berarti bagian dari ayat Allah. Ada yang di Al-Quran, ada yang di kauniyah. Tapi suatu saat beliau juga kadang ya agak keras lah. Kalau santri gak mau ngaji kurang sergap, mesti diibaratkan itu, kamu kok cari telek saja. Ya, jadi ya sekolah, tapi kan jangan ya. Bagaimana kalau misalnya ada yang ini, anggaplah kalau subuh mungkin santri yang nggak bangun atau mungkin yang bolos ngaji itu gimana dulu? Ya itu marah betul ya. Jadi ya itu tegas dalam menegakkan syariat itu. Jamaah wajib, utama subuh. Kalau maghrib kadang ditinggal, zuhur kadang masih sekolah, nggak tertib ya. Karena beliau juga tidak bisa menunggu. Asar kadang anak masih di kampus, ada yang di sekolah. Nah tapi kalau subuh kan masih di pondok.
Lah itu kalau ndak bangun, ya naik gitu. Ya istilahnya naik membawa air itu. Jadi santin males itu sudah pasti kena kambior dengan satu kaleng air. Kalau sudah naik sudah lari semua. Nah itu naik ke air. Ya tidak semua, tapi kan ya ada saja satu. Tapi kalau banyak yang kata, waktu saya kan santi sekitar 100 ya, karena tempatnya kan terbatas. Sekarang ada naik-naik itu kan baru. Saya di situ dulu di bagian lantai 2 saja. Itu aja ada yang sekitar cerita. Tapi rame waktu ya itu kalau ternyata sholat itu sudah disampaikan sholat ternyata sedikit marah ya. Termasuk waktu subuh kan terus diberi wiritan baca Fatihah 41 kali supaya sambil menunggu teman membaca, kok ternyata masih sedikit parah. Bahkan air kambiar. Kalau untuk ini ini kan masuk waktu itu kayak zaman-zamannya mungkin 1970-an itu kan sekitar situ tuh masih kayak banyak pemabuk atau apa, itu ada nggak kayak diganggu orang-orang luar dari pondok itu? Selama saya di situ kan nggak ada masuk, artinya terisolasi sendiri. Dan saya nggak pernah tahu juga apa saya terlalu mudah keluar. Saya dulu kan di pojok barat itu ya, pojok barat. Bangku saya masih ada, lemari buku. Apa masih ada. Saya taruh bola, saya nggak ada bangku. Artinya kalau di kampung yang kita pasar, iyalah. Ya masyarakat macam-macam. Tapi setahu saya selama saya sekian tahun tidak pernah tahu saya ada orang mabuk masuk. Tidak pernah tahu. Tidak tahu kalau di luar. Artinya kamar lain tidak tahu. Tidak pernah ada. Sama saya lama loh. Tidak tahu kan setelah itu 12 tahun lebih, 78 sampai 90. Jadi pindahnya saya pindah ke rumah sini. Saya dulu juga saya beli itu rumah. Saya dulu kan sudah bisa ngikut bantu Yai mengajar situ. Jadi rumah sebelah jeding itu sekarang dibeli siapa? Ya selatannya persis itu. Dulu saya jebol loh itu. Pintunya saya jebol, saya ke kamar mandi. Ditutup lagi, saya sudah izin Yai, saya tanya oke. Tapi tak jodoh, terus jodohnya ke sini. Diantar Yai ke sini juga. Itu. Ya, mungkin untuk pertanyaan terakhir ini tentang nasionalismenya Abah Yai Imam semasa mungkin yang Yai Fakih tahu beliau. Ya secara persis kalau dalam perjuangan in action saya tidak tahu. Tapi dalam cerita tahu. Cerita kan menggambarkan ini. Orang bisa cerita berarti mengalami ya. Jadi logikanya gitu. Berarti beliau cerita itu berarti dulu. Kalau tidak mengalami nggak usah cerita. Nah waktu ngaji kan cerita perjuangan. Jika ini berarti menunjukkan dulu pernah. Itu berarti menggambarkan nasionalisme. Jadi nasionalismenya dalam cerita. Jadi disimpulkan dari pembelajaran, dari cerita tambahan saat ngaji. Ya tadi. Ya tentang ini perjuangannya waktu membela Islam. Apa? Perjuangannya waktu ada Belanda gitu. Iya. Sampai sekarang itu kan ketat. Karena tahu jeripayanya dulu merebut kemerdekaan. Kalau orang baru-baru yang action mau gini nggak tahu kamu perjuangannya dulu. Banyak NKRI akan mati, terus heterogenitasnya masih tetap ada, dipertahankan, tidak bisa melukai, bahkan ayatnya dipasang rahmatan. Lumayan banyak. Iya. Cerita-cerita. Jadi kalau kita ya itu cara sendiri. Alhamdulillah mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata, mungkin itu sedikit cerita dari kisah Kiai Nur Fakih waktu diajar oleh Kiai Haji Muhammad Fali
Semoga kita dapat pelajaran dari amalan-amalan dari Yai Imam, terus perjuangan-perjuangan beliau. Mungkin cukup sekian. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.